Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum memulai membahas materi hari ini, ada yang masih ingat gak minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Tentang simbol, notasi, dan dimensi, Bu. Oke, betul ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang simbol, notasi, dan dimensi. Apa itu simbol, notasi, dan dimensi? Ada yang masih ingat gak? Coba. Setahu saya, Bu, kalau notasi itu tuh keterangan gambar. Kalau simbol itu menunjukkan bahan material. Kalau dimensi itu ukuran gambar, Bu. Oke, Asipa betul ya, sepertinya sudah belajar. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Benar tadi yang sudah disebutkan, notasi itu berupa keterangan dalam bentuk kata sebagai informasi pelengkap gambar, misalnya seperti informasi pada judul gambar dan tanda potongan. Kemudian simbol, simbol itu berupa pemakaian bahan material. Kemudian dimensi itu berupa keterangan ukuran sebuah gambar. Oke. Untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini itu mengenai konsep dan tata letak gambar teknik ya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menemukan teknik layout, letak gambar teknik. Yang kedua, siswa dapat menetapkan proporsi yang sesuai dalam penetapan gambar pada kertas. Yang ketiga itu, siswa dapat menyimpulkan kelengkapan gambar dalam menggambar teknik. Yang keempat, siswa dapat menata gambar yang disajikan pada kertas sesuai dengan konsep dan tata letak gambar teknik. Oke, sebelum masuk ke materi, apakah ada yang tahu apa itu konsep tata letak gambar teknik? Ada yang tahu? Oke, sepertinya pada lupa ya. Baik, saya jelaskan saja. Konsep itu yang pertama ada konsep. Konsep itu merupakan sebuah rancangan. Sedangkan tata letak merupakan pengaturan suatu elemen atau objek suatu gambar. Sedangkan gambar teknik sendiri merupakan suatu gambar yang dijadikan media komunikasi dalam membuat rancangan atau suatu produk gambar ya. Sehingga dapat disimpulkan konsep dan tata letak gambar teknik itu merupakan sebuah rancangan atau pengaturan dalam menggambar. Nah, sebagai acuan yang digunakan untuk membuat objek gambar lebih teratur dengan mengikuti aturan dan konsep yang berlaku. Oke, nah selanjutnya itu ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan dalam penyajian konsep dan tata letak gambar teknik. Yang pertama itu ada ukuran bidang gambar. Nah, bidang gambar sendiri yang ini ya, yang diarsir, bidang gambar sendiri itu merupakan sebuah area yang kita gunakan untuk menggambar suatu objek atau gambar yang akan kita buat. Coba ada yang tahu gak yang ditunjukkan tanda panah warna merah, biru, dan hijau itu apa? Mungkin boleh Bu saya yang menjawab. Oke, Regi, silahkan. Baik Bu, untuk yang warna merah itu ukuran kertas, kemudian warna biru adalah kepala gambar, dan warna hijau adalah batas tepi gambar. Oke, Regi betul ya. Benar yang warna merah itu ada ukuran kertas gambar yang biasanya kita gunakan. Kemudian batas tepi gambar. Nah, batas tepi gambar itu merupakan batas antara kertas dengan kepala gambar dan bidang gambar. Kemudian kepala gambar itu merupakan etiket sebuah gambar. Nah, ukuran bidang gambar ini didapat dari area bidang kertas dikurangi dengan batas tepi gambar dan kepala gambar. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan?
Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup dipahami. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya ada ukuran standar kertas. Nah, ukuran standar kertas yang kita gunakan itu berbeda-beda ya. Dimulai dari ukuran A0 sampai A5. A0 itu biasanya memiliki lebar 841 mm dan panjangnya itu 1189 mm. Kemudian ada A5 sebagai ukuran yang terkecil dengan lebarnya itu 148 mm dan panjangnya itu 210 mm. Nah, ukuran standar ini ditetapkan berdasarkan standar ISO. Nah, selanjutnya itu ada batas tepi kertas. Nah, untuk garis tepi kertas yang digunakan dalam menggambar biasanya berukuran A4 dan A5 dengan lebarnya itu batas tepinya itu yang ini ya. Yang ininya itu 5 mm. Sedangkan untuk garis tepi kertas ukuran A3 dan A2 memiliki lebarnya itu 10 sampai 15 mm. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada kepala gambar. Nah, bisa dilihat di layar, kepala gambar ini memuat suatu identitas, misalnya seperti judul gambar, nama, kemudian ada varab, kemudian ada instansi, kemudian ada skala, dan ukuran kertas gambar. Seperti itu ya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, cukup dimengerti. Oke, kalau begitu saya lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada letak gambar. Nah, dalam mengatur suatu letak gambar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mengetahui gambar apa saja yang akan kita gambar. Kemudian ada posisi dari letak objek beserta ukuran gambar. Nah, posisi letak objek yang baik itu posisi yang berada di tengah bidang gambar ya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan nilai A dan B untuk menetapkan gambar tersebut ada di tengah-tengah? Nah, caranya itu untuk mendapatkan A bisa didapat dari panjang bidang gambar dikurang panjang objek gambar dibagi 2, sehingga hasilnya itu 3,6 cm. Kemudian, untuk mendapatkan B sebagai lebarnya, maka digunakan rumusnya itu lebar bidang gambar dikurangi lebar objek gambar dibagi 2, sehingga hasilnya itu 4,6 cm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup mengerti? Cukup, Bu. Oke. Nah, yang terakhir itu ada kelengkapan gambar ya. Kelengkapan gambar itu terdiri dari daftar gambar dan catatan dan legenda. Nah, daftar gambar ini digunakan untuk memudahkan mencari gambar yang diperlukan oleh seorang pembaca ketika melihat gambar. Nah, contohnya seperti denah lantai dasar. Nah, ini ya, memiliki nomor gambar A101 dengan skalanya itu 1:100. Kemudian yang selanjutnya ada catatan dan legenda umum. Nah, untuk catatan dan legenda umum ini digunakan untuk memberikan petunjuk praktis kepada pembaca, misalnya simbol dari notasi dari penampang kayu, kemudian trasram, pasangan batu bata, dan yang lainnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Bu, belum ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada, karena ini materinya yang terakhir, mungkin sekarang saya akan memberikan tertugas ya. Nah, di sini tertugasnya itu kalian diminta untuk membuat meredraw sebuah denah. Nah, ini ya, meredraw sebuah denah yang sudah saya berikan dengan etiketnya itu garis tepinya 1,5 untuk pinggir kiri, kemudian kanan, bawah, dan kirinya itu 1 cm ya. Oke. Nah, ketentuannya itu kalian aturan tugasnya gambar denah ini dibuat dalam kertas A3, kemudian menggunakan mistar gambar dengan teknik presentasi pensil dan memakai etiket gambar yang sudah saya
berikan tadi ya. Kemudian tugasnya itu dikumpulkan minggu depan di Google Classroom. Apakah cukup waktunya 1 minggu? Cukup, Bu. Oke. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi atau tugas? Cukup, Bu. Cukup Oke. paham, Bu. Oke, kalau cukup paham, mungkin saya simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini karena waktunya yang sudah mau habis. Oke, saya simpulkan ya. Jadi dalam suatu konsep dan tata letak gambar teknik itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, dimulai dari ukuran bidang gambar, kemudian letak gambar dan kelengkapan gambar, di mana nantinya semua itu akan membuat gambar yang dihasilkan sesuai dengan aturan dan konsep tata letak gambar teknik. Mungkin seperti itu ya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi terkait tugas dan yang lainnya, mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Dan untuk minggu depan, karena materi Gamtek ini merupakan materi yang terakhir, jadi minggu depan kita akan mengadakan ulangan ya. Jangan lupa dipersiapkan dan dikerjakan tugasnya. Kemudian jaga kesehatan selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.